Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tokoh, alur, latar, dan tema ya. Semua sebenarnya sudah kita pelajari, tetapi untuk lebih jelas, karena kemarin saat mengerjakan soal masih banyak yang kurang tepat, maka kita akan perdalam di materi hari ini. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh karena tinggal beberapa hari lagi kita akan penilaian akhir ya. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Teks narasi adalah bacaan yang menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa sejelas-jelasnya kepada pembaca. Nah, teks narasi itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada fakta atau kejadian atau peristiwa. Yang kedua ada konflik yang terjadi, masalah yang terjadi. Dan yang ketiga memiliki unsur tema, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang tema. Tema itu apa? Tema adalah gagasan pokok yang mendasari seseorang memilih cerita. Tema itu lebih luas daripada judul ya. Contohnya begini. Dalam sejarah ada tema penjajahan Jepang. Dalam tema penjajahan Jepang itu, seorang pengarang bisa menulis judul tentang ini misalnya. Kedatangan Jepang. Atau juga bisa menulis judul penderitaan Romusa. Itu kalau narasinya berupa sejarah ya. Sedangkan untuk tema perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seorang penulis bisa membuat judul atau memilih judul Pertempuran 10 November, Pertempuran Ambarawa. Kedua itu bisa dijadikan judul jika temanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Masih bisa contoh judul yang lain, misalnya judulnya Bandung Lautan Api, atau Pertempuran Medan Area, dan sebagainya. Unsur yang kedua dalam cerita narasi adalah tokoh. Tokoh itu ada dua, yaitu tokoh antagonis dan protagonis. Ini sudah kita pelajari, maka kita bahas sekilas saja. Antagonis adalah tokoh yang melawan karakter tokoh utama dan biasanya kejam dan jahat. Sedangkan protagonis adalah tokoh utama. Dan jika narasinya sejarah, maka tokoh protagonis itu biasanya seorang pahlawan yang berjuang. Misalnya dalam pertempuran 10 November, tokoh protagonisnya adalah Bung Tomo. Dalam pertempuran Ambarawa, tokoh protagonisnya adalah Jenderal Sudirman dan lain-lain. Yang ketiga adalah alur, disebut juga plot. Alur itu apa? Alur adalah susunan cerita yang disusun sesuai waktu kejadian. Ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kita bahas satu persatu. Yang akan kita lihat ini adalah contoh alur maju. Kita baca, hari itu aku bangun terlambat. Kulihat jam telah menunjukkan pukul 7. Tanpa pikir panjang, aku langsung berganti pakaian dan langsung menuju sekolahku. Di perjalanan sekolah, aku mengayuh sepedaku dengan sangat kencang. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang pejalan kaki yang melintas tanpa sempat menghindar lagi dan bruk. Alinea keduanya, tak ingat bagaimana ceritanya, pada pukul 7.30 aku sudah berada
di rumah sakit dengan badan penuh luka. Kulihat di sebelahku seorang ibu yang wajahnya tidak bersahabat menatapku. Nah, kalau kita lihat bacaan narasi ini, alurnya alur maju karena urutan peristiwanya dari pukul 7 bangun kesiangan, kemudian terjadi pukul 7.30 ada kecelakaan atau yang bercerita tersebut mengalami kecelakaan. Itu namanya alur maju. Urutan peristiwanya maju. Dari pagi kemudian siang. Jadi kalau cerita ini dilanjutkan, bisa mungkin nanti jam 8 ada apa, apakah Pak gurunya datang menjemput ke rumah sakit, apakah ada polisi, yaitu ceritanya bisa dikembangkan sendiri. Kalau dalam alur maju tadi, urutan peristiwanya jelas ya. Misalnya dari pagi ke siang. Nah, sekarang kita akan belajar narasi yang alurnya mundur. Seperti apa? Kita lihat bersama. Ini contoh narasi yang alurnya mundur. Siang ini raut wajah Dani terlihat pucat. Ia tak habis pikir kenapa ada teman yang tega padanya. Dani berulang kali menyangkal bahwa ia tidak mengambil uang. Jadi cerita di sini, Dani dituduh mengambil uang, padahal Dani sendiri tidak melakukan. Kita lihat alinea yang kedua. Di luar kelas, Olive terlihat puas karena rencananya terlihat berhasil. Sepertinya Olive sangat yakin berhasil menjatuhkan nama baik Dani. Nah, ini cerita di luar kelas. Dia, Olive, yang sangat puas dengan rencananya. Paragraf ketiga, Pak, tadi pagi aku tidak sengaja melihat Olive membuka tas milik Dani saat masih sepi. Suara melati tiba-tiba memecah keheningan ketika Pak Guru sudah kehilangan akal mencari siapa sebenarnya yang berbuat ini. Nah, jadi ini namanya alur mundur. Peristiwanya itu sebenarnya pertama kali adalah Olive mengambil barang, kemudian memasukkan di tas Dani. Kemudian Dani dituduh mengambil barang atau uang tersebut, sehingga dia merasa dipojokkan atau dituduh. Ini namanya alur mundur ya, jalan ceritanya mundur. Sedangkan pada alur campuran disebut juga alur maju mundur. Plotnya maju mundur ya. Adalah alur cerita di dalam cerpen, boleh juga cerita narasi yang dimulai dari klimaks cerita akhirnya, kemudian pengenalan masalah, penyebab masalah, kemudian permulaan, dan anti klimaks. Yang terakhir adalah tentang latar atau setting. Latar terdiri dari 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Biasanya yang kita bahas adalah hanya 2, yaitu latar tempat dan latar waktu. Tapi yang sebenarnya adalah 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Kita lihat, kita perhatikan paragraf berikut ini. Kita baca. Penolakan rakyat Surabaya terhadap ultimatum Inggris membuat suasana menegangkan. Kedua kubu mempunyai prinsip yang tak dapat dicegah. Akhirnya 10 November kota Surabaya dibombardir dari laut dan udara oleh Inggris.
Ribuan penduduk sipil tewas dan ribuan lainnya harus mengungsi. Kita lihat latar tempat. Latar tempat di sini adalah kota Surabaya. Artinya kejadiannya di kota Surabaya. Latar waktunya adalah tanggal 10 November. Sedangkan latar suasana saat itu suasananya sangat menegangkan ya. Jadi latar suasananya sangat menegangkan ya. Jelas ya? Mudah-mudahan mudah dipahami. Yang belum jelas dibaca lagi, dipelajari lagi. Kalau masih belum jelas bisa ditanyakan lewat WA. Oke, selamat belajar. Tetap di rumah, jaga kesehatan.